Halo semuanya, selamat datang di channel Sains Farmasi. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang HPLC ya. Jadi ini adalah penjelasan terkait dengan HPLC dan semoga video ini dapat disimak sampai habis ya tentunya ya. Karena di sini kita akan ngobrolin tentang HPLC. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu terkait ini ya silahkan tonton aja videonya sampai habis ya. Oke, kita akan gambarkan sebuah sistem yang ada di HPLC terlebih dahulu ya. Sistem yang pertama itu ada, saya gambarkan di sini kotak aja ya, kayak gini. Nah, oke, gambarnya nggak terlalu bagus ya. Ini adalah pompa ya. Ini adalah pompa dan pompa ini akan mengalir ke dalam, sorry, nggak lurus ya gambarnya ya. Ini mengalir ke dalam kolom tentunya di sini. Oke, ini kolom. Nah, di antara pompa dan kolom itu ada tempat injektor ya. Jadi teman-teman bisa suntikan itu larutannya tadi, larutan analitnya tadi ke dalam injektor tadi ya di sini ya. Ya, anggap aja ini sebuah jarum suntik ya tentunya ya. Yang akan nanti kita bisa masukkan analit sini. Analit. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan analit di sini dan pompa yang berisi fase gerak itu akan mengalir ke area ini. Nah, dia akan mengalir ke area sini. Dan setelah di kolom ya, setelah melewati kolom analit bersama fase gerak tadi, dia akan masuk ke dalam detektor. Oke. Detektor dan langsung dibaca ke dalam komputer. Nah, sebenarnya sistemnya seperti ini aja ya. Tetapi apa yang membuat rumit daripada sistem HPLC ini tentunya ya guys ya. Oke, mari kita bahas video ini sampai tuntas tentunya ya guys ya. Oke, kalau kita bahas pompa, ini panjang lagi ya bahasan tentang pompa ya. Jadi pompa inilah yang akan membawa fase gerak tentunya. Oke, saya akan sebutkan di sini, tuliskan ini fase gerak ya. Fase gerak itu pompanya biasanya ada 4 ya. Jadi ada 4 di sini pompanya, ada untuk yang A, ada untuk yang B, ada untuk yang C, dan ada untuk yang D. Jadi melalui komputer tadi ya, kita bisa ngatur ini pompanya tadi itu apakah akan mengalirkan berapa persen yang bagian yang A, berapa persen bagian yang B, dan seterusnya. Atau di kombinasi keempat-empatnya juga bisa. Dan kalau biasanya kalau di lab ya, ini ada diisi dengan asetonitril. Oke, asetonitril yang B itu biasa dikosongin aja ya. Kalau saya bisa pakai itu biasa dikosongin aja, yang nanti bisa diisi dengan buffer ya. Oke. Nah, buffer. Jadi buffer di sini kita bisa ganti-ganti ya tentunya. Bisa ganti misal buffer fosfat atau buffer apapun lah. Ya, sesuai dengan kebutuhan analit ya tentunya. Kalau yang C ini biasanya sudah berisi, kita ngisinya pakai Aquabides ya. Nah, Aquabides. Nah, oke, coba dikecilkan aja dulu ya. Oke. Nah, Aquabides ya. Nah, ini isinya Aquabides nih, Aquabides Stilata. Sementara yang D isinya metanol. Nah, semua grade yang ada di sini yang digunakan sebagai fase gerak harus grade-nya itu yang HPLC punya ya. Oke, yang HPLC punya di sini. Jadi tidak boleh pakai yang PA nggak boleh ya. Apalagi pakai yang teknis. Nah, teknis juga nggak boleh di sini ya. Jadi jangan pakai yang PA dan juga jangan pakai yang teknis. Semua fase gerak ataupun larutan yang masuk ke dalam sistem HPLC itu hendaklah dengan grade HPLC tentunya. Oke. Jadi kita ulangi lagi di sini ya untuk fase yang dipompa tadi. Yang dipompa itu bisa kita atur melalui komputer di sini ya, melalui komputer ini. Nah,
berapa banyak yang berapa persen yang kita mau tarik asetonitrilnya, berapa persen yang untuk metanol ataupun aquabides, ataupun yang dikombinasi dengan buffer tentunya. Ada buffer fosfat, asetat, dan lain-lain tentunya. Dan ini sesuai dengan kebutuhan saja tentunya ya guys ya. Oke, lanjut kita masih ke dalam pompa. Pompa ini kita bisa atur lagi nantinya. Pertama tentang perbandingan ya. Oke, perbandingan fase gerak. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kita bisa mengatur kecepatan alir. Oke. Atau volume alir. Nah, atau volume alir. Biasanya kalau dipakai di jurnal-jurnal ya, itu ada 1 ml per menit ya. Itu 1 ml per menit atau 1 ml per detik ya, lupa ya. 1 ml per detik sepertinya ya. 1 ml per detik di sini. Jadi kita bisa ngatur ini sesuai dengan ya kemauan kita dalam melakukan praktikum ataupun penelitian tadi ya. Ya kalau kita mau setting di 1 mili itu bisa di adjust ya, bisa di kontrol via komputer ini, atau misalnya ada yang pakai 1,2 mili, ada yang pakai 0,8 dan seterusnya ya. Nah, ini kita aturnya yang di fase gerak yang di bagian pompa ya. Dan juga masih di bagian pompa, itu pompanya ada 2 tipe ya. Ada yang pakai isokratik ya. Isokratik. Nah, di isokratik ini kita kecepatannya tadi. Nah, kecepatan tadi dan perbandingan fase geraknya tadi, misalnya yang A itu 50, yang D itu 50 juga, misalnya 50 berbanding 50 itu 1:1 ya. Jadi kita bisa atur ini mulai dari awal dilakukan analisis di sini ya. Kita sama semuanya, sama. Misalnya 50 kecepatannya 1 ml ya. Kecepatannya untuk volume 1 ml dan itu sama. Tapi kalau yang satu lagi ada yang namanya gradient. Nah, kalau gradient kita bisa lakukan optimasi lagi. Biasanya gradient itu digunakan untuk modifikasi daripada isokratik itu sendiri ya. Nah, jadi kita bisa lakukan modifikasi daripada isokratik tadi, di mana kalau kita mau melakukan pengujian ataupun pencarian analit ya, yang sudah diketahui misalnya itu panjang sekali ya, yang puncak yang didapatkan ya, retention time itu panjang, dan kita hendaknya melakukan itu secara simultan, secara serentak ya, biar dekat, biar bisa cepat hasilnya. Maka metode yang isokratik tadi dilakukan modifikasi pompa ya, modifikasi pompa dengan melakukan metode gradient ataupun gradasi di sini ya, gradient. Jadi ini fase geraknya tadi bisa berubah-ubah tentunya pada hitungan waktu ke berapa gitu ya, kita kendaki misalnya 0 sampai 5 menit ya, itu 50 banding 50 misalnya. Kalau misalnya dari 6 lagi ya, 6 sampai 10 misalnya, mungkin bisa kita ganti ke 70 banding 30. Nah, seperti itu dia. Ini baru kita bahas pompa aja di sini ya. Oke. Jadi kita bisa lakukan modifikasi pompa di sini. Next kita lanjut ke bagian injektor. Nah, ini bagian injektor ya. Oke, ini bagian injektor. Jadi kalau injektor ini ada 2 lagi tipenya ya, ada yang automatic sampler dan juga ada yang manual sampler ya. Kalau yang manual ini kita lakukan injeksi manual ya, manual, dan ini kalau sampelnya banyak ini sangat melelahkan tentunya ya. Tapi kalau yang di automatic itu bisa maksimal sampai dengan 200 ya, yang pernah saya lihat 200 vial. Nah, 200 vial itu bisa dilakukan analisis secara berkelanjutan tentunya ya. Jadi dia langsung injek di sini ya. Jadi taruhlah di sini adalah vialnya. Jadi ini vial akan diambil oleh injektor, lalu akan dimasukkan ke dalam injektor sini, ke dalam sistem HPLC di sini ya.
Nah, jadi si fase gerak ya, fase gerak tadi dia akan berjalan melalui kolom di sini, akan tercampur dengan analit ya, dengan analit, dan fase gerak tadi masuk ke dalam kolom tentunya. Nah, oke. Jadi di bagian kolom inilah yang menjadi bagian yang istimewa daripada SPLC ini. Jadi di kolom inilah terjadi proses pemisahan. Nah, proses pemisahannya terjadi di kolom ini. Oke, kita masuk ke bagian kolom ya. Kalau ini 1, ini 2 ya. Oke. 2 dan ini adalah 3. Nah, 3. Jadi di bagian kolom ini ada 2 lagi tipenya sebenarnya ya. Oke, kita ganti yang lain dulu. Ada 2 lagi tipenya. Tipe yang pertama itu adalah kolom C18. Nah, C18 biasa digunakan untuk farmasi ya. Itu kolomnya bersifat non polar. Dan satu lagi ada kolom normal ya. Oke. Itu kolomnya bersifat polar. Nah, jadi kita memakai kolom yang kebalikannya ya. Jadi kebalikan daripada zat kita. Ya, kalau misalnya zat kita itu polar dan yang kita pakai itu kolom fase normal, yang ada ini dia malah terikat di sini. Dia nggak keluar-keluar ya. Dan bisa dikatakan dia bisa nyumbat nantinya. Jadi kita pakai sistem yang terbalik di sini ya. Kalau kita ketahui ini analit kita itu adalah bagian yang polar ataupun bagian yang lebih ke arah polar ya. Tentu saja kita menggunakan kolom dengan fase terbalik tentunya. Ini di farmasi itu bisa dipakai yang C18 ya. Atau ada juga yang sebutkan seperti RP. Nah, reverse phase C18. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau kita pakai di sini kolom yang non polar ya, kolom non polar. Jadi bagian yang polar tadi akan mudah untuk dipisahkan di sini ya. Akan mudah terpisah di sini. Jadi berdasarkan polarity dia akan melakukan pemisahan di bagian kolom tadi. Nah, jadi kita mendesainnya, prinsip pendesainan daripada perbandingan fase gerak dan kecepatan dan volume alir tadi ya. Kita harus mendesain ini analit akan terpisah, itu keluarnya satu persatu ya, satu persatu ya di sini ya. Jadi nggak boleh keluar serentak. Nah, oke, di sini saya mau ini dulu digeser sedikit dulu ya. Oke, kita masuk ke bagian kromatogram di sini. Oke, kalau kita gambar di sini kromatogram ya, nah, seperti ini kira-kira ya. Oke, gambarnya kita kembalikan ke warna hitam lagi ya. Oke, nah ini kromatogram yang kalau kita mau lakukan base score dulu ya. Kalau ini 0 ya, dia harusnya lurus seperti ini ya. Ini nggak terlalu lurus ya, tapi harusnya ini lurus di komputer tentunya. Nggak boleh itu mau turun ke bawah, mau seperti ini ya. Oke, tidak boleh turun ke bawah dan juga tidak boleh turun ke atas, naik ke atas ya, bukan turun ke atas, tapi naik ke atas ya. Jadi dia harus base score di sini ya. Jadi, oke, kita undur dulu sebentar. Nah, oke. Jadi kalau kita mau optimasi ya, dia harus mendapatkan puncak yang ya kira-kira seperti inilah. Jadi kita bisa hitung retention time-nya di sini ya. Misalnya ini di waktu 5 menit tentunya ya. Kalau ini time, ini waktu ya. Ini adalah absorbansi ya. Nah, absorbansi. Jadi yang kita ukur di SPLC itu adalah area under the kurva ya. Jadi berapa luas area yang ada di sini ya. Tentu saja ini kalau kita mau mengukur berapa konsentrasi analit tentunya ini RT ya. Oke, retention time kita mengukur analit tadi ya, rumusnya masih sama kayak kita pakai spectrophotometry VIVIS tentunya. Ya, masih Y sama dengan AX tambah B. Nah,
masih pakai rumus yang sama. Tentunya kalau di sini Y sama dengan Y, kalau yang di spektrum Vivis Y itu adalah absorbansi ya, tapi kalau di sini diganti ke AUC ya. Oke. Diganti ke AUC. Area under kurva yang ini tadi. Oke. Yang ini tadi ya. Oke, bagian yang diarsir di sini ya. Oke, begitulah caranya. Tapi kalau misalnya itu zat tadi berbarengan keluarnya ya. Atau misalnya kalau dua zat di sini, oke lah, satu lagi di sini ya. Artinya kan dia terpisah ya. Dia terpisah ya. Oke. Kalau misalnya bagian yang belum dioptimasi, tentunya bagian yang diulang optimasinya ya. Itu grafiknya kira-kira seperti ini tentunya ya. Ini 0. Jadi dia akan seperti ini, oke. Nah, terdeteksi dua di sini. Ini yang A, ini yang B. Jadi ini masih dempet ya di sini ya. Ini masih dempet di sini. Oke, taruhlah ini adalah 5 menit dan ini di waktu 6 menit misalnya. Nah, jadi yang si A belum keluar semua dan si B sudah mulai ikutan keluar di sini. Jadi di sini enggak optimasi ya, not optimization, enggak teroptimasi di sini. Jadi kalau misalnya dapat puncak seperti ini, teman-teman tentunya harus diulang lagi ya. Nah, bagian mana yang mesti diulang? Bagian yang diulang itu adalah perbandingan fase gerak. Nah, perbandingan FG ya, fase gerak, dan juga bisa dimodifikasi juga ya, kecepatan alir ya. Nah, kecepatan alir dan atau volume ya. Yang 1 mili tadi bisa ada yang pakai 1 mili, ada yang pakai 0,8 mili, ada yang pakai 1,2 mili dan lain-lain di sini ya. Jadi oleh karena itu biasanya kalau mahasiswa yang pakai HPLC tentunya biar nggak lama kerja di lab ya. Tentunya itu kita rujuk aja jurnal ilmiah yang sudah melakukan optimasi terlebih dahulu ya. Ya, biasanya itu jurnal ilmiahnya kalau laboran tuh biasa mintanya sekitar 5 jurnal aja. Nah, 5 artikel aja. 5 artikel. Oke, yang terkait dengan kondisi daripada HPLC ini. Jadi informasi-informasi yang mesti didapatkan untuk penggunaan daripada HPLC ini biasanya ya, yang pertama itu adalah jenis. Nah, jenis fase gerak tipe ya, jenis atau tipe. Nah, tipe daripada fase gerak itu yang pertama. Yang kedua itu adalah perbandingan. Nah, perbandingan fase gerak. Nah, ini masih tentang fase gerak ya. Nah, jadi ya kalau bisa buffer dihindari lah ya. Kalau bisa ya. Tapi kalau enggak ya sudah masukin aja buffernya ya. Yang ketiga itu jenis sudah, perbandingan sudah, kecepatan alir. Nah, kecepatan alir atau volume ya. Volume alir. Habis itu yang keempat itu tipe. Nah, tipe atau kondisi ya. Nah, kondisi pompa. Nah, kondisi pompa di sini ya. Jadi pompanya apakah isokratik? Nah, pakai mode isokratik atau gradien. Nah, jadi teman-teman bisa pastikan di sini ya. Kalau yang gradien itu sudah di tingkat advance. Jadi kalau mahasiswa yang baru pakai SPLC ataupun praktikum pakai SPLC tentunya ya mending pakai isokratik aja ya, lebih mudah, lebih gampang ya tentunya. Oke, di nomor 5 itu kita butuh volume. Nah, volume injektor. Nah, volume injektor ataupun bagian berapa volume yang diinjeksikan ya di sini ya. Oke. Di sini kita lihat tadi ya. Di bagian sini tadi. Nah, di bagian sini tadi. Nah, oke. Di bagian sini tadi. Berapa volume yang diinjeksikan tadi ya?
Jadi volume tadi biasanya itu adalah 20 ppm ya. Nah, itu dia volumenya ya. Jadi berapa konsentrasinya? Oke. Yang keenam konsentrasi ya. Konsentrasi daripada analit tentunya ya. Oke, ada juga yang 20 ppm juga di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa kantongin data ini dulu ya. Oke, baru 6 ya. Baru 6. Next ke nomor 7 lagi. Nomor 7 itu adalah tipe. Nah, tipe dari kolom. Nah, tipe pada kolom. Tapi biasanya dipakai di sini adalah kolom C18 ya. Atau RP, HP, LC, HP, LC, C18. Nah, biasanya kalau di artikel-artikel nulisnya kayak gini biasanya. RP, HPLC, C18. Nah, ini udah jelas nih. Ini pasti kolom C18, pasti kolom yang sifatnya non polar di sini ya. Dan selanjutnya oke. Perbandingan fase gerak sudah, kecepatan sudah, tipe sudah, volume, injektor, konsentrasi, tipe kolom. Nah, ini dia satu lagi. Nomor 8 adalah jenis detektor. Nah, jenis detektor. Karena ini adalah merupakan instrumen yang sifatnya modular, jadi bisa dibongkar pasang tentunya ya, bisa disesuaikan. Tentunya hal ini dapat dimodifikasi tentunya ya guys ya. Jadi untuk melakukan modifikasi pada sistem SPLC ini ya biayanya juga nggak murah ya. Pasti ya makan ratusan juta juga tentunya ya. Untuk daripada detektornya aja. Tapi biasanya kalau dipakai itu di farmasi ada UV vis ya. UV vis. Nah, UV vis detektor. Tapi selain UV vis, dioda array juga dipakai. Nah, dioda array detektor. Oke, dioda array detektor pun juga dipakai di sini ya. Tapi biasanya pakai di UV vis ya. Oke, nomor 9 itu adalah lambda max. Nah, lambda max daripada analit. Nah, lambda max daripada analit. Jadi kita harus mengetahui berapa panjang lambda max ya, lambda maksimum daripada analit tadi. Misalnya kita mau setting di sini ya, di 325 nanometer ya, nanometer. Jadi kita settingnya di sini. Oke, tentunya di kolom ini ya. Di kolom detektor ini. Oke, saya ganti dulu warna merah biar kelihatan. Nah, di kolom sini ya. Nah, di kolom sini tentunya harus diganti dulu berapa lambda max-nya. Nah, itu dia. Jadi harus dikantongi dulu data lambda max-nya ya. Berapa lambda max-nya daripada analit tadi. Ya, kalau beda-beda analit tentunya beda juga ya lambda max yang dimana seperti yang kita ketahui di video yang sebelumnya yang membahas tentang UV vis ya, tentang spektrofotometer UV vis, itu adalah dimana lambda max merupakan identitas nyawa ya, identity of the analit di sini ya. Jadi dia merupakan identitas daripada senyawa tadi ya, daripada data lambda max ya. Oke, nomor 9 sudah. Oke, kita ke nomor 10. Oke, nomor 10. Oke, kita tinjau lagi ya. Detektor sudah. Ini sudah. Dan kalau komputer standar ya. Komputer standar ya, kalau komputer itu disarankan sudah pakai SSD tentunya ya guys ya. Sudah pakai SSD RAM 8 GB lah. Core i3 aja cukup lah, atau Core i5 itu akan lebih baik ya tentunya ya. Jadi ya ini sistem sudah cukup mahal ya. Ya rasanya mubazir juga kalau kita pakai komputer yang nggak proper juga di sini untuk melakukan analisis di sini ya. Tentunya RAM dan kapasitas RAM dan CPU tentunya itu akan mempengaruhi tentunya ya.
Oke, sepertinya mungkin sudah cukup ya. Jadi ada 9 poin di sini yang kita catat di sini ya. Setidaknya ada 9 poin yang saya ingat aja di sini ketika bikin video ini ya. Jadi ada 9 poin, saya ulangi lagi poinnya. Yang pertama adalah jenis fase gerak, yang kedua ada perbandingan fase gerak, yang ketiga ada kecepatan ataupun volume alir ya. Yang keempat adalah tipe kondisi pompa ya, apakah pakai isokratik ataupun gradien. Yang kelima adalah volume injektor ya. Yang keenam adalah kondisi daripada konsentrasi daripada analit ya, berapa konsentrasinya. Habis itu ada tipe kolom itu pakai RPS PLC atau gimana ya, jenis detektor dan lambda mak ya. Oh ya, satu lagi yang ketinggalan di sini untuk di bagian nomor 7 ini. Oke, di bagian nomor 7 itu ada C18 ya. Nah, jadi kolom ini sebenarnya juga punya berbagai jenis tentunya ya guys ya. Ada berbagai jenis di sini. Oke. Kolom berbagai jenis itu bedanya panjang kolom. Oke. Panjang daripada kolomnya. Ada kolomnya single, ada yang kolomnya double ya. Kolomnya double. Jadi ada yang itu double kolomnya seperti ini ya. Oke, kalau yang digambar ini saya cuman gambarkan satu aja di sini ya. Tapi bisa dibuat sistemnya double di sini. Double kolom di sini ya. Bisa digandeng di sini ya, kolom satu lagi di sini. Jadi panjang kolom pun juga sorry. Salah kepencet tadi. Jadi di sini panjang kolom pun juga akan mempengaruhi daripada kemampuan dilakukannya proses pemisahan. Tentunya kalau kolomnya semakin panjang maka akan semakin bagus. Juga proses optimasi. Akan lebih mudah untuk dipisahkan tentunya ya guys ya. Oke, untuk panjang kolom itu sendiri yang paling pendek yang saya ketahui itu adalah 5 cm ya. Dan yang paling panjang itu ada yang kalau baca jurnal ya. Baca jurnal sekitar 25 cm ada kalau nggak salah ya. Tapi yang pernah saya pakai itu adalah 15 cm ya. Dengan merek Penomerek atau Penomenek ya, saya lupa juga judulnya apa saya lupa juga yang menjadi merek daripada kolom tadi, kalau nggak salah Penomenek C18 ya, kalau nggak salah ya. Dan juga di tipe-tipe kolom yang untuk SPLC yang high end, di bagian kolom tadi ya. Oke, di bagian kolom tadi pun juga ada dilengkapi dengan termostat ya. Oh ya, nomor 10 itu termostat ternyata ya. Oke, nomor 10 itu termostat yang ada pada kolom. Oke. Untuk membuat sebuah kondisi yang cukup bagus daripada proses pemisahan tadi, kita bisa mengatur termostatnya. Jadi kita bisa mainkan juga suhu ya pada bagian kolom tentunya ya. Ini hanya tersedia untuk SPLC yang tipe high end tentunya ya. Tapi kalau SPLC yang biasa ini nggak tersedia ya. Bahkan ini untuk SPLC yang biasa itu kolomnya malah ditaruh di luar ya tentunya ya. Di luar daripada sistem SPLC itu sendiri. Tapi kalau yang sudah pakai termostat itu biasanya si kolomnya tadi itu letaknya di bagian dalam tentunya. Jadi ini adalah ngatur suhu ya. Ngatur suhu daripada kolom yang ada di SPLC tadi untuk memaksimalkan pemisahan. Misalnya suhunya berapa? Apakah suhunya 40 derajat Celcius atau malah suhu ruangan ya. Ada juga yang pakai suhu ruangan itu sekitar 25 ya, 25 derajat Celcius. Tentunya 25 derajat Celcius adalah suhu AC ya tentunya ya. Dan ini harusnya terkendali tentunya ya. Dan ini jangan lupa ya. Ini jangan lupa sekali, ini untuk sistem SPLC ini harus dilengkapi dengan UPS tentunya ya. Kalau nggak ada UPS tentunya kalau pada saat dilakukan analisis itu terjadi mati lampu dan kacau jadinya ya guys ya. Jadi ini sangat kacau sekali jadinya kalau kita datanya tiba-tiba hilang tentunya ya guys ya. Dan ini sangat-sangat tidak diharapkan tentunya ya. Dan ini adalah sistemnya offline, jadi tidak butuh internet tentunya ya. Dan sebaiknya untuk colok-colok flash disk di sini ya,
disarankan untuk tidak dilakukan. Nah, tidak dilakukan hal-hal seperti itu. Ya, kalau memang mau ambil datanya, lebih baik burning CD aja, dan CD kosong di burning, dan data-data daripada hasil analisis itu dapat dilakukan perhitungan tentunya ya. Oke guys, mungkin gitu aja video kita kali ini, dan bagi kamu yang bertanya terkait dengan ngobrol-ngobrol tentang HPLC ini, mungkin bisa tanya aja di kolom komentar, dan mungkin nanti kita akan coba diskusi lagi. Dan ini adalah konten ngobrol pertama kita ya, terkait dengan kefarmasian tentunya. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.